Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Mempersiapkan calon peserta didik di masa mendatang dengan mengembangkan kualitas kemampuan diri, ilmu, dan pengetahuan di dunia pendidikan. Seluruh mahasiswa telah dibekali dengan ilmu pengetahuan serta kemampuan praktis semasa di bangku perkuliahan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka memiliki visi untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Halo, perkenalkan nama saya Yulia Nutikmasari. Saya Dini Dewi Lestari. Saya Jafri Nurabdillah. Saya Hairul Rozaki. Saya Hayumanisa Maestu. Saya Nirwani Pane. Saya Aditya. Saya Kevin Asapurnama. Saya Nurul Fadila. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan kami mengikuti PLP1 yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, seperti halnya mengamati langsung kultur sekolah, organisasi dan tata kelola sekolah, lalu ada mengamati peraturan dan tata tertib sekolah. Selain itu ada mengamati kegiatan-kegiatan seremonial seperti halnya upacara bendera dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga mengamati kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan terakhir ada mengamati praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah. Selamat pagi Ibu, kami dari mahasiswa PLP1 Pendidikan Ekonomi izin mewawancarai terkait SMA Negeri 48 Jakarta. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada kegiatan seremonial yang dilakukan SMA Negeri 48 Jakarta seperti upacara atau tutup tangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan di mana di dalamnya dapat siswa-siswa yang sekian banyak jumlahnya, tentu seremoni-seremoni untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat umum dan memang salah satu kegiatan karakter juga ada di dalamnya. Upacara itu rutin dilakukan oleh 98 walaupun tidak setiap hari. Kita punya schedule khusus dalam satu bulan itu, kalau tidak salah sekitar 2 kali untuk upacara. Berikutnya yang 2 kalinya setiap seni itu bisa kita gunakan untuk bentuk briefing atau perwalian. Kemudian apel pun ada, karena apel kan tidak sama dengan upacara ya. Apel itu lebih simpel dibanding upacara. Mengenai apa saja kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler di SMA 48 ini, seperti apa ya? Untuk kegiatan yang kalian kelompokkan jadi 3 itu sudah menjadi rutin ada, dan semuanya ada istilahnya ada petunjuk teknisnya semuanya ya, apalagi terkait dengan kokurikuler sama kurikuler. Kita menyebutnya sekarang intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau kalian menyebut kurikuler dan kokurikuler itu sedang melebur jadi satu. Nah, kalaupun misalnya perbedaan istilah itu dipecah, maka kalau yang kokurikuler itu berfungsinya adalah penguat terhadap kurikulernya gitu. Jadi kalau misalnya di kurikuler kita sesuai dengan kurikulumnya, kita pakai kurikulum apa, maka kokurikuler ada penguat terhadap semua yang kita lakukan di setiap mapel di kurikuler tersebut. Bentuknya bisa dalam penugasan secara kelompok atau penugasan secara kolosal. Ekstrakurikuler di 48 itu luar biasa, ada lebih dari 20 jenis ekstrakurikuler, dan ini
bisa lebih dari itu, cuma kita selektif juga. Tidak bisa kita membuat ekstrakurikuler asal, tetapi ekstrakurikuler yang continuous dan ada event-event kejuaraannya. Jadi kalau cuma hanya untuk ekskul-ekskulan aja itu enggak, karena semua itu kan terpantau. Kita harus mengadakan pelatihan, ada pembinanya, siswanya juga harus punya rutinitas absensi dan sebagainya, semua terangkap gitu ya, terangkap. Kita terbagi menjadi ekskul yang wajib sama yang enggak wajib. Yang wajibnya itu di kurikulum kita kan pramuka. Ditambah kebijakan sekolah, ekskul rohis, rokris gitu ya, sesuai agama yang dipilih oleh anak-anak, itu juga sifatnya wajib. Dan selebihnya anak boleh memilih ekskul yang mereka suka sesuai minatnya. Tugasan positif bisa berupa Oh iya Pak, yang positif banyak ya, artinya ini dimunculkan sebagai kebiasaan pembentukan karakter. Adik-adik bisa lihat di pagi hari seperti apa aktivitasnya, sudah dimulai di MAS itu. Kemudian juga kita tanamkan kepada anak-anak baru itu selalu menanamkan sopan santunnya, kepada kakak kelas panggilnya Kak gitu, menyapa guru dengan ketika berpapasan itu salam, seperti itu kan bagian dari pembentukan karakter ya. Hal-hal kecil tapi sebenarnya berimbas positif untuk melaksanakan yang namanya tadarus, kemudian doa bersama untuk yang non-muslim, itu kan bagian-bagian juga untuk karakter. Perkenalkan, kami mahasiswa PLP 1 dari Pendidikan Ekonomi. Di sini kami ingin mewawancarai Wakil Ketua OSIS dari SMA 48 Jakarta. Silakan diperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ade Putra Haris Dunia, selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 48 Jakarta periode 2022 dan 2023. Lanjut pertanyaannya, untuk mengenai OSIS di SMA 48 Jakarta itu di sini seperti apa? Ya baik, visinya itu sendiri menjadikan MPK OSIS SMA Negeri 48 Jakarta sebagai suatu organisasi yang dinamis untuk mewadahi potensi dan bakat siswa-siswi dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas, sportivitas, kreativitas, dan profesionalitas yang didasarkan terhadap Pancasila. Nah, untuk struktur di SMA 48 itu terdiri seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Baik, jadi MPK 48 terdiri dari MPK. Di MPK itu sendiri terdiri dari ketua, sekretaris jenderal, komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, dan komisi E. Di mana-mana masing-masing komisi itu mempunyai fungsi sendiri seperti supervisor, advisor, dan manajer. Sedangkan untuk OSIS itu mempunyai ketua dan 2 wakil. Jadi ada sekretaris 1, sekretaris umum, sekretaris 1, bendahara umum, sama sekretaris 1. Terus itu ada sekretaris 1 sampai 10. Apa saja kerja OSIS SMA 48 Jakarta dan upaya dari anggota OSIS sendiri untuk mewujudkan program tersebut? Baik, jadi di sini program kita memang lumayan banyak ya dari siswa-siswi ini. Contohnya misalkan dari sesi 1 yang berkepentingan tentang keimanan dan ketakwaan sampai kepada mindset sendiri. Biasanya itu di sini kita dibagi di 2, ada yang untuk Islam dan juga tentang gimana untuk Islam itu seperti perayaan hari besar, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk Islam itu seperti suara waktu yang dimana dia itu berpedalaman Alkitab dan lain-lain. Kegiatan OSIS untuk perharinya itu biasanya Baik, kalau misalkan per hari itu biasanya kita setiap kali buat kayak kita mencetak buku dan juga sambil mungkin mengingatkan kalau misalkan ada apa tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mahasiswa UHAMKA yang sedang PLP di sini, ingin mengambil beberapa pertanyaan terkait sekolahnya Pak. Salah satunya itu menurut pandangan Bapak, bagaimana sih karakteristik murid di SMA 48? Karena kita sudah beberapa hari di sini ya Pak, dan alhamdulillah murid di sini sudah cukup disiplin kalau menurut kami. Nah, kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, baik. Kebetulan memang Bapak sendiri juga di SMA ini sudah 5 tahun, sekarang sudah hampir tahun ya. Memang dari awal SMA 48 kan merupakan masuk sekolah yang prestasi, sehingga memang kalau prestasi memang identik sih dengan karakter anak-anak kita.
secara umum memang disiplinnya ya bisa kita banggakan, walaupun tetap sudah dia anak ya, masa-masa SMA kan tetap ada sih ya beberapa yang memang perlu perhatian pembimbingan secara khusus, tapi itu artinya bukan kendala karena secara umum SMA kita ini kan anak-anak yang masih disiplin. Bagaimana supaya anak-anak kita ini patuh terhadap tertib? Ya memang harus betul tadi tim tadi berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya. Artinya ya kalau memang anak ini melanggar aturan ketentuan, nanti mungkin kita kembali seperti apa ininya, gitu. Karena memang sanksi mereka sudah ada tuh. Kalau misalnya seperti ini sanksinya apa, seperti ini sanksinya apa, terus tahapannya. Nah memang ini yang memang Bapak minta kepada tim untuk betul-betul ini dijalankan, gitu. Artinya kalau itu sudah ini memang sih ya anak-anak kita punya kesadaran ya untuk bagaimana mereka mematuhi tertib sekolah. Ya, untuk struktur organisasi kan memang secara umum hampir sama ya kan, memang ada satu format aturan. Jadi saya memang kalau strukturnya sendiri kan kepala sekolah gitu kan, terus ada wakil ya. Nah sebenarnya sih setelah wakil itu kan ya ibu lah gitu ya. Nah cuman biasanya sih secara umum walaupun itu memang di secara struktur wakilnya itu nggak ada, tapi memang di sini karena di sekolah ini wakilnya cukup padat ya saat ini, sehingga memang biasanya setelah wakil itu dibantu oleh staf namanya. Jadi ada guru yang nanti diminta untuk membantu kerjaan wakil kepala sekolah untuk staf. Nah, kalau strukturnya kan tidak, kalau strukturnya seperti itu. Bagaimana cara sekolah SMA 48 ini menerapkan kedisiplinan terhadap siswanya dari masuk, pakaian dan segala. Ya, memang pertama dari penyusunan tata tertib sendiri kuncinya itu, jadi memang di DKI misalnya ya pasti kita menetapkan kita memang betul ada panduan tata tertib yang sudah diberikan dari dinas pendidikan, sehingga tata tertib yang kita buat itu mengacu ke panduan yang sudah diberikan dari pemerintah. Nah itu menetap secara spesifiknya itu seperti apa tata tertibnya. Nah ini di awal kita memang harus melibatkan semua unsur, termasuk di dalamnya ada siswa, orang tua, komite, guru, komponen sekolah. Sehingga tata tertib ini memang merupakan hasil kesepakatan bersama, gitu kan. Jangan sampai nanti kalau tata tertib ini tidak melibatkan semua komponen, maka ada mungkin komponen tertentu yang merasa ini tidak cocok, sesuai dan sebagainya.